Hari ini kita ada jam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya. Benar ya? Oke. Hari ini hari Senin ya. Ya, Senin 28 September 2020. Mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu, bagaimana kabar kalian hari ini? Siap mengikuti pelajaran? Semangat ya! Meskipun kita ada dalam masa-masa pandemi COVID-19, kita tidak perlu merasa khawatir, kita juga harus tetap berjaga-jaga, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk mengikuti pembelajaran Pak dan budi pekerti. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuka kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Ayo ambil sikap doa yang benar. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa, mengawali kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena kasih dan perkenanan-Mu kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Teristimewa kami kelas 8B akan melakukan kegiatan pembelajaran hari ini secara khusus mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti ya Bapak. Saat ini Tuhan, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai kami dan mengutus Roh Kudus-Mu agar menyertai proses pembelajaran kami hari ini, sehingga seluruh proses pembelajaran kami hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya dapat kami jalani dengan baik dan pada akhirnya kami memperoleh sesuatu yang dapat mengubah hidup kami. Bapa, Engkau berkati ibu guru kami yang akan menjelaskan bagi kami sekalian, berkati juga kami sebagai peserta didik. Seluruh pembelajaran kami hari ini kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan dan penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Sebelum kita melangkah kepada materi, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Alexandro, Arningke, Aldior, Armanda, Angelina, Alessandro, Airin, Driska, Dinanti, Dorlindo, Disa. Iya, terima kasih. Ternyata hari ini ada teman kita yang tidak hadir oleh karena sakit atas nama Dinanti Banjakuru ya. Iya, mari kita doakan dia bersama-sama agar dia cepat pulih dan dapat bersama-sama dengan kita kembali dalam pembelajaran berikutnya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang
jauh tentang bagian materi pembelajaran ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian, bagaimana materi yang Ibu sudah jelaskan minggu lalu? Ada yang bisa menjelaskan tentang sikap hidup orang beriman? Karena Ibu ingat persis yang lalu Ibu sudah menjelaskan tentang hidup beriman dan berpengharapan. Oke. Alexandro. Ya, terima kasih atas jawabannya. Cara-cara memelihara iman yaitu selalu mendekatkan diri dengan berdoa dan selalu membaca firman Tuhan. Terima kasih ya. Mari kita memberikan tepuk tangan buat Alexandro. Ya, bagi yang lain bisa menyimaknya. Iya. Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Iya. Bisa baca semua? Peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Tadi Alexandro sudah menjelaskan tentang pelajaran minggu lalu kita. Sekarang mari melihat lebih jauh tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menjelaskan Roh Kudus dan pekerjaannya, yang kedua menjelaskan Roh Kudus memberi pengertian akan firman Tuhan, yang ketiga menjelaskan Roh Kudus meneguhkan kesaksian, yang keempat menjelaskan Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Iya. Itu ya indikator pencapaian kompetensi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan Roh Kudus dan pekerjaannya. Yang kedua, menjelaskan Roh Kudus memberi pengertian akan firman Tuhan. Akan firman Tuhan. Yang ketiga, menjelaskan Roh Kudus sebagai penghibur. Yang keempat, menjelaskan Roh Kudus meneguhkan kesaksian.
percaya menjadi anak Allah. Menjelaskan Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Iya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Artinya bahwa ketika kita menjalani proses pembelajaran kita hari ini, ketika kita sudah mengikuti seluruh proses pembelajaran, maka tujuan itulah yang harus kita capai. Bisa mengerti ya anak-anak? Iya, terima kasih. Baik, setelah kita telah melihat tujuan pembelajaran, mari kita sama-sama membuka bagian Alkitab. Bagian Alkitab yang Ibu sudah berikan kepada kalian, yaitu dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 8. Ibu catat ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 6 ayat 10. Iya. Dalam kisah tokoh Alkitab ini, yaitu dalam bagian Alkitab yang telah Ibu kasih tadi, Ibu berikan tadi, Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, di situ diceritakan tentang tokoh Bapak Abraham yang saat itu belum berubah nama menjadi Abraham, tetapi masih disebut dengan Abram ketika ia dipanggil oleh Allah. Kemudian dalam Kisah 4 ayat 8, di situ ada kisah tentang Petrus dan Yohanes mengabarkan Injil dengan berani di hadapan persidangan. Di situ kalian bisa baca kisahnya. Kemudian dalam Kisah 6 ayat 10, Kisah 6 ayat 10 digambarkan tentang seorang martir atau seorang Kristen yang meninggal oleh karena kecintaannya kepada Kristus, yaitu Stefanus. Nah, setelah kalian membuka bagian Alkitab yang ada saat ini, maka Ibu mau memberikan kalian kesempatan untuk bersama-sama berdiskusi dalam kelompok. Ibu minta kalian bisa membagi diri dalam kelompok untuk kita sama-sama berdiskusi. Bisa ya? Alexandra bersama Dinta bersama Diana masing-masing memilih temannya untuk duduk dalam kelompok.
Sudah ya? Sudah ada dalam kelompok ya? Oke. Setelah kalian sudah ada dalam kelompok, mari perhatikan apa yang harus kalian kerjakan dalam kelompok tersebut. Yaitu, kalian tadi telah menulis tentang bagian Alkitab yang menjelaskan tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sekarang kalian diskusikan dalam kelompok bagaimana ciri-ciri dari tokoh Alkitab. Ciri-ciri dari tokoh Alkitab tentang keimanan tokoh tersebut kepada Allah dan kaitannya dengan Roh Kudus. Kalian menjelaskan sikap hidup, ciri-ciri atau perilaku yang ada dalam tokoh-tokoh yang sudah ada dalam bagian Alkitab itu, lalu kalian dapat menuliskan dalam lembar kerja peserta didik yang Ibu sudah berikan tadi ya. Bisa mengerti anak-anak? Oke. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Bisa? 10 menit? Oke. Iya. Ya, waktu diskusi kita selesai. Oleh karena itu, kalian bisa melaporkan hasil diskusi kelompok kalian mengenai peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman dari tokoh Alkitab yang telah kalian diskusikan tadi. Bisa? Oke, silakan. Ibu memberikan kepada kalian kesempatan untuk melaporkan hasil diskusi kalian tentang tokoh-tokoh dan keimanannya kepada Tuhan. Ya, silakan kelompok Dinta. Mari kita yang lain menyimak bersama. Ya, tepuk tangan. Ternyata menurut kelompok Dinta, peran Roh Kudus ada dalam perjalanan kehidupan Bapak Abraham, di mana oleh karena peran Roh Kudus itu terjadi dalam hidupnya, maka ia mau mengikuti apa perintah Tuhan sekalipun ia tidak tahu kemana ia harus disuruh oleh Tuhan untuk pergi dan meninggalkan tanah nenek moyangnya. Terima kasih buat kelompok Dinta. Mari kita berikan apresiasi. Ikuti Ibu ya. Jempol kanan, jempol kiri. 2 jempol untuk kelompok Dinta. Ya, terima kasih. Mari kita dengarkan bagaimana pendapat kelompok Alexandra. Silakan. Ya, terima kasih. Menurut kelompok Alexandra bahwa benar Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan para tokoh, baik Bapak Abraham, Petrus, Yohanes, maupun Stefanus.
di mana Roh Kudus dapat memberi keberanian kepada mereka untuk melakukan apa yang menjadi bukti keimanan mereka kepada Tuhan. Sebagai contoh, Bapak Abraham oleh karena Roh Kudus menggerakkan hatinya, ia percaya sepenuhnya kepada janji Allah. Meskipun ia tidak tahu tujuan yang Allah tujukan untuk dia pergi, tetapi dia ikuti apa kata Tuhan Allah kepada dirinya. Sedangkan Rasul Petrus dan Yohanes oleh karena kekuatan Roh Kudus, mereka dimampukan untuk berani menyatakan kebenaran, berani menyaksikan kasih Yesus Kristus dalam persidangan, meskipun di situ mereka ditekan, bisa juga mereka diancam oleh para pembesar, penguasa saat itu, tetapi oleh karena Roh Kudus menguatkan dan menyertai mereka, mereka tidak takut sekalipun. Kemudian juga Stefanus, dia bisa menyaksikan tentang Yesus Kristus, di mana dia berani untuk menghadapi kematian, dirajam dengan batu oleh karena kesaksian tentang firman Tuhan. Iya, kita juga boleh mendengar dari kelompok yang lain, dari kelompok dari Dista, silakan. Ya, terima kasih. Ya, demikian hasil diskusi kelompok kalian, dan Ibu sangat bangga dan Ibu sangat senang kalian dapat berdiskusi dengan baik, dapat mengerti apa yang Ibu minta, kemudian juga dapat mengkomunikasikannya atau menyampaikannya secara baik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama tepuk tangan. Tetap semangat ya. Ya, anak-anak, kita sudah sama-sama membaca bagian Alkitab, kemudian kita juga sudah berdiskusi bersama, kita juga sudah presentasi bersama-sama. Mari kita mendengarkan lebih jauh tentang apa itu Roh Kudus dan pekerjaannya. Anak-anak, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dan dalam bahasa Yunani, Roh Kudus itu disebut dengan Parakletos. 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 Itu dalam bahasa Yunani. Yang berarti, Parakletos ini berarti pembela, pengantara, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, penghibur, penolong, dan penyerta. Parakletos itu berarti, ulangi, pembela, pengantara, pendamping, pendorong, penguat, pelindung, penghibur, penolong, penyerta. Roh Kudus menyertai, mengajar, menginsafkan dunia akan dosa, memimpin kepada kebenaran, dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Mari kita coba sama-sama buka dari bagian Alkitab kita, yaitu Yohanes 14 dan 1 Korintus 16. Iya, dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 31, di situ dikatakan tentang bagaimana Yesus menjanjikan
adalah Roh Kudus. Dan dalam 1 Korintus 16 ya, dalam 1 Korintus 16 juga dikatakan bahwa Roh Kudus meneguhkan orang percaya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya tetap berdiri teguh oleh karena dalam persekutuan dengan Tuhan kita selalu disertai oleh Roh Kudus, diteguhkan oleh Roh Kudus. Iya. Anak-anak, itu tadi Roh Kudus dan pekerjaannya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, yang menjanjikan kepada murid-muridnya untuk senantiasa teguh, senantiasa percaya, senantiasa bersama-sama dengan Yesus, memberitakan Injil melalui kehadiran Roh Kudus. Ya, yang kedua, mari kita lihat bersama-sama tentang Roh Kudus memberi pengertian akan firman Tuhan. Anak-anak, Roh Kudus dianugerahkan kepada setiap orang yang beriman kepada Kristus agar dapat meneladani Kristus dalam hidupnya. Artinya bahwa ketika kita dikaruniai Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Ya, kita harus hidup berpadanan seperti Kristus, melakukan hal-hal yang telah Kristus lakukan dalam hidupnya. Kemudian kita juga dapat mencontohi apa yang Yesus Kristus telah lakukan dalam hidupnya. Roh Kudus mengajar dan menuntun orang beriman untuk menemukan kebenaran dan juga dapat mengenal kebenaran, dan kehidupan orang beriman dituntun pada hidup yang kudus dan meninggalkan dosa. Artinya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, anak-anak, kita tidak lagi melakukan dosa. Kita juga akan terus dituntun untuk hidup pada kehidupan atau pada jalan yang benar, yaitu hidup yang kudus. Jadi Roh Kudus ini memimpin kepada orang percaya untuk hidup dalam kesetiaan dan kekudusan hidup. Oleh karena ketika kita dituntun oleh Roh Kudus, kita juga mendapat pengertian tentang bagaimana melakukan firman Tuhan. Ya, yang berikut. Roh Kudus mengajarkan kebenaran melalui Alkitab. Ketika kita membaca Alkitab, anak-anak, Roh Kudus memberi kita pengertian untuk memahami maksud firman Allah. Dengan pengertian yang makin mendalam akan firman Allah, maka orang beriman dapat semakin mengenal Dia yang dipercayainya. Karena itu, orang beriman harus tekun membaca Alkitab, dan kita juga harus terus meminta Roh Kudus memimpin kita agar kita mampu memahami akan isi Alkitab. Banyak orang tidak mengenal kebenaran Allah karena tidak membaca Alkitab. Tetapi kita sebagai remaja yang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita harus rajin membaca Alkitab. Kita juga harus rajin meminta Roh Kudus di dalam doa agar terus memampukan kita untuk mengerti apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Ya, poin yang berikut,
Lanjut ya. Dengan demikian, Tuhan Yesus tidak meninggalkan orang beriman sebagai yatim piatu. Artinya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, para muridnya berpikir bahwa mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Mereka tidak ada lagi guru atau sahabat yang bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus menjanjikan mereka bahwa akan ada seorang penolong, penghibur bagi mereka untuk ketika mereka menjalani kehidupan ini. Teristimewa ketika mereka menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Kata penghibur yang berasal dari kata parakletos tadi berarti juga sebagai comforter. Dalam buku ini dijelaskan di situ kata parakletos juga berarti comforter, yang berarti penghibur, dan atau juga bisa disebut sebagai advocate dalam bahasa Inggris, yang disebut sebagai penasihat. Nah, Roh Kudus mendampingi orang beriman untuk memberikan penghiburan dan nasihat dalam menjalani kehidupan ini agar sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Artinya dalam hati kita Tuhan Allah memberikan kita Roh Kudus agar kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dosa dan mana yang kebenaran, mana yang salah dan mana yang benar. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang adalah anugerah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, itulah yang memampukan kita untuk menjalankan kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bisa mengerti anak-anak? Iya. Terima kasih. Yang berikut, yang perlu diperhatikan bahwa dengan penghiburan dari Roh Kudus, hati kita dapat diteguhkan untuk tetap setia dan bertahan dalam iman kepada Kristus. Sama seperti Stefanus tadi dan juga Bapak Abraham dan kedua tokoh lainnya, mereka oleh karena pekerjaan Roh Kudus, mereka tetap setia sekalipun ada bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Mereka tetap teguh hatinya, berkeyakinan bahwa Tuhan menyertai dalam segala keadaan sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artinya anak-anak bahwa ketika kita dikaruniai Roh Kudus, maka kehidupan kita semakin berkeyakinan, semakin diteguhkan untuk tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun ada bahaya yang mengancam nyawa kita sekalipun, kita tidak akan pernah menyangkal daripada Kristus. Iya. Poin yang berikut yaitu Roh Kudus meneguhkan kesaksian. Roh Kudus meneguhkan kesaksian. Setiap orang beriman, anak-anak, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, maka kita akan diberi kuasa agar dapat bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Artinya begini, contohnya Dista, dia percaya kepada Yesus Kristus. Dalam dirinya akan dianugerahi oleh Tuhan kuasa untuk mampu bersaksi tentang Yesus kepada orang lain. Roh Kudus itu juga yang akan terus berjanji dalam hati kita bahwa Yesus akan bersama-sama dengan kita sampai pada akhir zaman. Dan pada Kisah Para Rasul mencatat bahwa para murid menerima kuasa dari Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dan setelah itu mereka dapat bersaksi tentang Kristus dan melakukan mukjizat. Kita tahu bersama ya dalam kesaksian Alkitab dari Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus
Kudus itu dapat meneguhkan orang percaya. Ketika para murid saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api, mereka mampu melakukan kesaksian tentang Kristus kepada beribu-ribu orang dengan berbagai bahasa-bahasa orang yang ada pada saat itu. Seperti itulah Roh Kudus bekerja. Seperti itulah Roh Kudus meneguhkan orang beriman dalam melakukan kesaksian kepada orang lain. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dalam diri kita, meskipun kita masih anak-anak, masih remaja, ketika kita percaya dengan sungguh kepada Yesus Kristus, maka otomatis dalam diri kita Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita Roh Kudus yang akan terus memampukan kita, meneguhkan kita untuk bisa menyaksikan atau bersaksi tentang Kristus kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada orang tua, atau kepada orang yang mungkin belum percaya kepada Kristus. Kesaksian orang beriman diteguhkan oleh Roh Kudus sehingga banyak orang-orang lain atau banyak orang lain menjadi percaya kepada Kristus. Artinya anak-anak bahwa tanpa peneguhan dari Roh Kudus maka orang beriman tidak dapat melakukan apapun. Tanpa peneguhan daripada Roh Kudus maka orang beriman tidak akan mampu bersaksi tentang Yesus Kristus. Tanpa peneguhan daripada Roh Kudus, maka orang yang percaya juga tidak akan mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka penting sekali peran Roh Kudus ini dalam kesaksian orang beriman. Ya, poin yang terakhir anak-anak yaitu tentang tujuan pembelajaran kita yang kelima, yaitu Roh Kudus mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Roh Kudus di sini mengangkat orang beriman menjadi anak Allah. Itu sangat jelas sekali terlihat dalam Alkitab Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Artinya dalam bagian Alkitab itu sudah sangat jelas ya anak-anak bahwa kesaksian Alkitab menyatakan bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada seorang pun anak manusia menjadi anak Allah. Anak Allah yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang hidupnya bergantung kepada Allah sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Itu juga terdapat dalam bagian Alkitab 1 Yohanes pasal yang ke-12. Maaf, kita bisa lihat tentang bagaimana seorang manusia bergantung kepada orang tuanya sama seperti kita bergantung kepada Allah. Itu terdapat dalam kitab Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak
anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, jelas sekali ya. Dalam kesaksian tadi Roma 8 ayat 15-16 dan Yohanes 1 ayat 12 dikatakan di situ bahwa Roh Kudus mampu mengangkat orang percaya menjadi anak Allah. Dan tanpa Roh Kudus maka kita tidak akan menjadi anak Allah. Diangkat menjadi anak Allah, di sini yang dimaksudkan anak-anak adalah status atau kedudukan kita yang istimewa. Artinya bahwa menjadi anak Allah tidak membebaskan orang beriman dari godaan dosa atau penderitaan. Nah, artinya begini ya, ketika sudah dikatakan kita sebagai anak Allah, maka kita ini sudah otomatis kita hidup benar, hidup tidak berdosa lagi, atau kita sudah bebas dari godaan dosa. Tidak demikian ya. Artinya menjadi anak Allah, kita ini menjadi seorang yang berstatus sangat istimewa. Kita beda daripada anak-anak orang yang tidak mengenal Allah. Kita menjadi anak Allah, kita ada dalam lingkup kerajaan Allah. Menjadi anak Allah menempatkan orang beriman pada kekuatan Kristus untuk melawan dosa dan bertahan dalam penderitaan. Artinya bahwa ketika kita diangkat menjadi anak Allah, maka kita memiliki kekuatan untuk terus hidup dalam kekuatan Kristus untuk melawan dosa dan bertahan dalam penderitaan. Ya, dari penjelasan Ibu tadi menyangkut Roh Kudus, hingga pada Roh Kudus mampu mengangkat anak manusia menjadi anak Allah, maka materi kita selesai sampai di situ. Oleh karena itu, Ibu akan memberikan kalian soal seperti memberikan kalian tes untuk menguji coba, untuk melihat seberapa dalam pemahaman kalian tentang apa yang Ibu sudah jelaskan kepada kalian. Bisa dicatat ya. Dan langsung dikerjakan hari ini ya. 1. Jelaskan Roh Kudus dalam bahasa Yunani. Yang kedua, jelaskan pekerjaan Roh Kudus. Ya, 2 nomor saja dan kalian bisa mengerjakannya. Ya, terima kasih sudah mengerjakan. Demikianlah seluruh kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu sungguh berharap kalian kembali di rumah untuk mempersiapkan diri. Kita akan melakukan tes tengah semester atau penilaian tengah semester PTS minggu depan. Ibu berharap kalian dapat belajar dengan baik, mempersiapkan diri dengan baik, sehingga kalian dapat nilai yang baik. Oleh karena itu, menutup seluruh rangkaian kegiatan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, oleh karena anugerah-Mu kami telah menyelesaikan seluruh pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti hari ini dengan baik. Berkati kami sebagai guru maupun kami sebagai peserta didik, sehingga kami terus diteguhkan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh-Mu ya Bapa, oleh karena kami diteguhkan oleh Roh-Mu yang kudus. Bapa Surgawi, persiapkanlah diri kami untuk terus belajar sekalipun kami berada dalam masa-masa pandemi
COVID-19, tetapi kami tidak dipatahkan semangat kami untuk terus berharap hanya kepadamu, dan kami terus mempersiapkan diri kami belajar dari rumah untuk kami dapat memperoleh pengetahuan yang memadai meskipun kami berada dalam masa-masa yang sulit. Bapa, ini doa yang harapan kami, ampuni setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian. Ibu berharap kalian juga tetap menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Selamat siang dan shalom.